Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan penting sekali supaya tadi ada rambu-rambu, jangan menjadi orang pelit, jangan menjadi orang boros tadi dalam tafsirnya. Nanti bisa saja pemahamannya sesuai dengan hawa nafsu. Di saat dikatakan, kenapa kamu pelit? Dia menjawab, aku tidak pelit, aku nabung, menyiapkan masa depan. Ini kan hawa nafsu juga, kan begitu. Ya kan? Jadi betul pertanyaan yang menarik sekali, seperti apa? Begini, Anda punya pikir tentang sekolah, itu pun Anda bisa sambil berjalan, sebab rezeki kan Allah berikan, kadang jatah anak di tahun yang akan datang, rezekinya juga di tahun akan datang. Sehingga di hari itu, di saat itu Anda mampu mencukupi anak-anak untuk makan dan seterusnya, Anda sudah mulai berpikir untuk berbagi. Biarpun Anda belum punya tabungan 4 tahun yang akan datang seperti apa. Karena apa? Yang memberi rezeki setiap hari adalah Allah juga. Sehingga dengan pemberian Anda kepada orang lain, bisa jadi itulah yang mengundang nanti rezeki Allah lebih banyak lagi. Bukankah janji Allah seperti itu? Nah, jadi artinya apa? Penting di saat seperti itu, kebutuhan mendesak Anda terpenuhi. Kemudian setelah itu Anda jangan lupa untuk bisa berbagi. Pun yang repot kan begini, Anda punya utang, insya Allah bukan Anda tidak punya utang. Saya memberi contoh itu nggak tegaan. Kalau ada orang punya utang, saya ngasih contoh yang baik-baik ya untuk Anda. Adapun untuk dia itu siapa saja. Ada orang punya utang, belum beres, sok berderma, mana mungkin diterima. Anaknya mau mau sekolah dia, pembayarannya belum ada. Maka bagaimana dia akan berderma? Atau sebaliknya, dia niruti hawa nafsunya. Masa depan anakku, memasakkan anaknya sekolah mahal dia, sementara gajinya pas-pasan. Itu adalah israf, berlebihan hawa nafsu, nyiksa dia. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada kami bicara tentang masalah keuangannya. Dia nggak punya kerjaan, suami nggak ada. Anaknya setiap bulan berapa per bulannya? Per bulan anak saya masih TK atau ke SD kelas 1. Per bulannya adalah 1.200.000. Saya kaget. Anak kami 1 bulan 75.000. Jadi dia yang sebulan 1.200.000 ngadu kepada anaknya yang sebulannya 75.000. Saya bingung ini cara berpikirnya gimana. Saya jawab seperti apa? Jadi gaya hidup. Jadi kalau anaknya bersama orang kaya, kayaknya langsung jadi kaya dia. Kemudian gaya hidupnya ibu-ibunya, wali santrinya itu kan gaya shopping, pamer tas, diajak belanja, kuliner, bapaknya nyungsep tambah hutang. Nah ini kan gaya hidup yang salah itu. Anda tertawa bukan karena Anda pelakunya kan? Tobat kalau begitu. Nah, bisa hidup lah seperti itu. Jadi biasakan, makanya ada kehidupan yang diajarkan Nabi, kesederhanaan, biarpun Anda punya harta melimpah, karena kesederhanaan itu menjadikan Anda langsung termanage bagaimana berbagi. Tapi gaya hidup yang salah susah berbagi. Kenapa? Gaya hidup, dia mau bangun masjid, mau fakir miskin, kepikiran ganti mobil, padahal mobilnya juga masih nyaman-nyaman saja. Makanya orang yang gaya hidupnya tinggi susah berderma. Atau lingkungan negara yang gaya hidupnya mahal, maka susah berderma. Orang yang cara hidupnya sederhana, anggap saja dia penghasilannya penghasilan besar, tapi gaya hidupnya biasa, begitu mudahnya dia berderma. Maka ukurannya adalah Anda harus mencukupi untuk urusan diri Anda, keluarga Anda. Ini yang inti, yang dasar. Setelah itu Anda bisa mulai berderma dan sebagainya. Anda punya pertimbangan, bukan berarti wah menghayalkan anakku hidup 100 tahun dan sebagainya, atau hidupku panjang ini. Jadi pelit nanti, tabung tidak berderma. Ada keseimbangan nanti. Setelah Anda, misalnya Anda menabung sah, supaya Anda tidak merepotkan orang. Tapi di samping itu Anda harus berbagi pada orang. Berbagi. Nabung ala kadarnya, secukupnya. Dan sah saja Anda meniatkan bahwasanya anak saya harus punya rumah. Tapi di dalam perjalanan Anda menabung, tidak serta-merta semuanya harus Anda tabungkan. Mungkin biasanya Anda menabung 10.000, 100.000 per bulan, oke. Tapi mungkin suatu ketika Anda melihat ada orang lebih butuh dari Anda bisa kurang menjadi 80.000 kok. Tapi orang pelit enggak, waduh ini kan nanti enggak cukup-cukup, nabung saya lambat nanti. Ada orang lebih perlu, maka Anda pertimbangkan. Sehingga dengan keadaan Anda lebih kaya dari dia saat itu, maka Anda harus berbagi. Hati-hati ya, harapan nabung, nyimpen, itu bagi orang pelit juga membahayakan sekali. Sehingga ada batasnya. Wah kan kita belum cukup.
Saya bayangin, anak saya targetnya satu rumah harus 300 ribu, 300 juta, atau 1 miliar. Belum kumpul. Enggak, bukan begitu caranya. Jadi rezeki mungkin. Membiasakan berbagi sekecil apapun, itu penting, biarpun mohon maaf, ada orang punya gaji sehari hanya 40 ribu. Kebutuhan makannya adalah mungkin pas-pasan. Tapi dia harus membiasakan untuk bisa berbagi dengan cara, oke, untuk hari ini belanja saya, biasanya kok bayamnya itu 6 ikat, saya akan ganti dengan 3 ikat. Pun suami saya nggak akan tahu, hanya nyari aja di tempat sayur kok nggak ada. Tapi 3 ikatnya sudah dibagi ke tempat lain. Itu cerdas. Tidak akan terkurangi. Sesaat-sesaat begitu. Nah, itu. Jadi Anda biasakan dari kecil. Nah, memang betul-betul, makanya ilmu membatasi antara jangan pelit, jangan berlebihan, ini harus betul-betul dengan pertimbangan. Pelit banget kacau nih. Pelit nggak pernah berderma. Boros nggak bisa berbuat apa-apa. Boros kepada dirinya sendiri, apalagi. Boros untuk dirinya sendiri. Boros untuk orang lain bisa jadi tidak ikhlas. Hanya pengen disanjung manusia. Itu kerja di kota, kalau pulang ke rumah tuh pengen dianggap sukses. Ngutang itu, bagi-bagi. Oh, dibigal sukses. Boros, wah bagi. Sehingga saya tahun depan nggak berani pulang. Kenapa? Kalau saya pulang saya harus keluarkan 15 juta bagi-bagi tetangga. Ya, biar dibilang kamu sukses ya. Itu berarti gengsi dia. Pengen berbuat baik, hanya ingin dipandang manusia. Makanya pandang Allah nanti akan damai. Jadi Anda punya penghasilan pas-pasan, keluarga cukup, sisihkan sedikit untuk Allah. Nanti secara otomatis jika cara hidup Anda terus dimulai dari ini, di saat rezeki Anda semakin banyak, lihat derma Anda semakin banyak. Semakin banyak, tidak boros, tidak pelit. Tapi dari awal lihat, anaknya belum punya untuk bayar. Ini foya-foya. Beli, gedekan televisinya. Ganti motor yang pertama masuk. Handphone gonta-ganti. Oh, rupanya ibunya suka main handphone. Ini model-model begitu tuh bermasalah. Bagaimana anaknya tidak bisa bayar 4 bulan, datang kita kelihatan tas ibunya bagus, mobilnya di pinggir agak jauh parkirnya, biar gak ketahuan kalau pakai mobil. Ini gila orang tua semacam itu. Dia menyetorkan anaknya ke pondok tapi tidak ngasih makan, seperti taruh di hutan. Kan bahaya itu. Makanya ada orang senang-senang untuk dirinya sendiri, di rumah anaknya ditinggalkan. Suami makan senang ke kafe, senang makan enak-enak, istrinya kasih garam. Ya nggak boleh begitu. Itu namanya boros. Ya nggak benar. Jadi ayo kita adil. Wahai para suami, menafkahi anak istrimu adalah istimewa. Lebih gede pahalanya daripada engkau berderma di tempat jihad di jalan Allah. Tapi di saat Anda sudah mencukupi anak-anak Anda secukupnya, kemudian Anda berpikir orang lain, hidup hati Anda. Itu yang akan menumpahkan keberkahan, semakin lapang rezeki Anda setelah itu. Ini saja, Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.